Bertahanlah sampai akhir hidup kita ikut Tuhan. Bertahanlah sampai akhir hidup kita, apapun yang terjadi. Orang yang bertahan sampai akhir itu mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu naik perahu tadi? Mereka kurang percaya, kurang mengenal Tuhan dengan benar. Kurang. Hanya ngomong doa. Maka Yesus mengatakan, mengapa kamu kurang percaya? Di mana kepercayaanmu? Belum mengenal Tuhan dengan benar. Kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, apapun kondisi yang dialaminya, tetap dia bertahan ikut Tuhan. Haleluya. Tetap bertahan, mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berkata, apapun yang terjadi, aku tidak pernah tinggalkan Tuhan. Aku tidak pernah tinggalkan Tuhan dan menduakan Tuhan. Karena iman kepada Yesus iman yang pasti. Iman yang benar. Yang membawa ke surga, keselamatan yang pasti. Jadi Bapak Saudara, tetap bertahanlah sampai akhir hidup kita. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan, seumur hidup kita. Iman seperti itu. Iman yang pasti. Selamat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, iman yang kuat, yang kokoh itu seperti apa? Iman yang tangguh, tetap tegar dalam badai topan apapun, tantangan apapun dalam hidup kita. Yaitu yang kedua dikatakan di ayat yang 12 tadi, yang tahan uji, maka diberi mahkota kehidupan bagi dia. Tahan uji. Ternyata yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang tahan uji. Haleluya. Jadi kita ini di Bapak Saudara, jemaat Tuhan, sekolah kita ini, sekolah kehidupan. Sekolah rohani kita semua ini. Dulu kan kita sekolah kan, SD, SMP, SMA sampai kuliah kan, sampai sarjana, S1, S2, S3. Sekolah. Ternyata diuji kan? Diuji itu. Mungkin ada yang guru di sini, ada yang dosen, diuji muridnya. Bisa enggak ini menerima pelajaran yang kuberikan? Bisakah ini menerima atau mengerti enggak ini tentang materi yang saya berikan? Diujilah, dites. Seperti kami kemarin dites. Dites kami kemarin. Saya bingung. Saya kemarin dites Bapak Saudara P3K. Bagian Kementerian Agama Kristen. Kemenak di Tarutung. Tapi kami ujian di sini. Di mana itu? BKN. Bayangkan ketika saya baca di internet, kan ada kisi-kisinya dibuat, materinya dari sini, materinya satu pun nggak ada. Stres. Saya kemarin. Kami kan ujian online kok, online itu mengenai gereja nggak ada, mengenai Alkitab juga nggak ada, semua tentang apa? Perkantoran. Bagaimana mengarsipkan, bagaimana tentang manajemen perkantoran. Wah, saya nggak pernah pelajari semua. Tuhan tolong aku, tolong ini. Akhirnya puji Tuhan ya lumayan bagus juga sedikit ya. Semua karena Tuhan lah. Haleluya. Semua karena Tuhan itu. Saya tanya teman sebelah saya berapa nilainya. Ternyata lebih tinggi saya sedikit. Haleluya. Diuji Bapak Saudara. Demikian juga kan supaya kita naik level kan diuji kan. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, waktu SD. Ujian, ada ujian. Tertulis dan lisan juga semua ada. Wawancara juga ada. Diuji dulu. Kualitasnya gimana. Demikian juga dengan kita. Amin. Diuji. Gimana ini? Benarkah ini ikut aku? Dalam ketaatan dan kesetiaan ikut Tuhan. Diuji Tuhan. Bertahan gak ini? Diuji. Sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana ketaatan kita, kesungguhan kita ikut Tuhan, diujilah kerohanian kita. Diujilah iman kita itu. Iman yang kuat itu akan tetap
tahan uji. Dia akan seperti emas murni, makin dijemur, makin dibanting, makin kemana-mana, tetap mengkilat emas murni. Di Ayub dikatakan itu, dia akan timbul seperti emas murni, mengkilat. Dijemur, dibanting, di apapun ditempatkan tetap emas. Apalagi emas sekarang mahal. Mahal ya. Kemarin itu kami ngomong itu, berapa sekarang harga emas memang? 1,8. Wah, 1,8 1 gram. Wah, mahal sekali ya. Iya, dolar naik soalnya katanya. Berapa dolar? 17.000. Batasan katanya kan. Wah. Ternyata emas. Tempat kita di surga nanti baru apa? Injak-injak itu alas kakiku itu nanti katanya. Alas kakiku itu emas itu. Ini berharga dunia. Di surga di Yerusalem baru itu kita injak-injak itu. Tetap bertahanlah ya. Supaya kita masuk surga, tetap bertahan dalam iman dan tahan uji. Haleluya. Di dunia berharga, di surga alas kaki gitu katanya. Alas kaki gitu katanya. Mari kita tetap tahan uji. Amin. Dimanapun kita ditempatkan. Makanya saya kadang bilang begini sama jemaat Tuhan di sana. Kalau kita pergi contohnya, yaitu keluar kota, kemana kita? Jangan pernah tidak beribadah. Saya ngomong begitu. Contoh tidak ada karismatik di situ, Protestan aja, pergi ke Protestan. Contoh tidak ada karismatik, Betel atau Pentakosta nggak ada, ternyata yang HKBP atau Katolik, pergi ke sana. Muji Tuhan. Jangan sampai tidak beribadah. Haleluya. Saya bilang begini, kecuali kamu pergi kerja bawang, janganlah. Tahu kerja bawang? Yang gitu ya. Jangan saudara. Kita harus tahan uji, amin. Seperti emas. Jangan seperti semak duri. Jangan seperti kayu jerami. Imannya itu harus seperti emas, haleluya. Seperti kayu dibakar hangus. Debu jadinya. Jangan saudara. Mesak Abednego, Sadrak, itulah iman yang tahan uji. Apa dia bilang? Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Ingat, kami tidak akan menyembah patung berhala apalagi kepada Tuanku Raja. Sekalipun tidak ada pertolongan dan mujizat Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap tahan uji. Haleluya. Dalam persoalan apapun. Sekalipun penyakitku belum kunjung-kunjung selesai hari ini, saya akan tetap ikut dan melayani Tuhan. Haleluya. Sekalipun masalah ini, masalah ekonomi, masalah apapun itu, aduh, silih berganti, aku akan tetap bertahan sampai akhir. Haleluya. Begitulah Mesak Abednego Sadrak. Iman yang tahan uji dalam persoalan kondisi apapun. Abraham juga begitu, tahan uji imannya. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Bapak orang beriman, barang percaya. Bayangkanlah anak yang ditunggu-tunggu, 100 tahun ditunggu-tunggu baru ada anaknya. Tuhan bilang apa? Persembahkan ke Gunung Moria. Ternyata ketika Tuhan lihat imannya itu tahan uji, engkau adalah bapak orang beriman, percaya. Haleluya. Secara logika Tuhan sudah kunantikan lama, sudah berumur. Istri dan saya juga ku persembahkan. Tapi Tuhan uji imannya. Sejauh mana ketaatannya. Sejauh mana kesetiaannya, kesungguhannya kepada Tuhan. Ternyata iman itu harus disertai dengan ketaatan dalam mengasihi Tuhan. Haleluya. Jangan hanya ngomong doang, aku beriman kepada Tuhan, aku tahan uji. Harus ikut proses. Haleluya. Di proses kita semua ini, sekolah kehidupan. Jadi kita diuji itu sekolah kehidupan itu Bapak Saudara. Maka dikatakan orang yang bertahan dalam masalah persoalan itu akan diberikan mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota. Tapi nggak usah sekarang itu ya. Haleluya. Nggak usah. Ada 5 mahkota yang kita alami nanti upah bagi orang. Yang pertama itu ini satu.
Orang yang bertahan dalam masalah kondisi apapun, dalam segala persoalan apapun, ikut Tuhan, mahkota kehidupan menantinya. Bertahanlah kita. Amin, haleluya. Apapun kondisi ekonomi kita, masalah anak kah, masalah keluarga kah, masalah apapun, aku akan tetap setia sampai akhir hidupku kepada Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apalagi para pemuda-pemudi remaja.